Gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman tetap sehat dan selalu bersemangat ya. Oke, malam ini meskipun sudah larut malam dan udaranya juga ya hawa-hawa ling-lingnya udah bermunculan, karena take videonya ini juga sendirian. Biasanya didampingi oleh salah satu tim VP, cuma ini memang lagi kebetulan sendirian karena emang sudah larut malam, jam-jam rawan. Nah, malam ini kembali lagi dalam cerita seram di catatan Velovers YouTube channel. Di sini akan hadir seseorang yang akan menceritakan pengalaman hidupnya. Siapakah dia dan seperti apa ceritanya? Oke, untuk menyingkat waktu kita langsung simak bersama-sama ya. Check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrayati, biasa dipanggil Teiin, asli Subang dari Jawa Barat. Ibu rumah tangga, usianya udah kepala 3, hobi membaca. Oke, untuk hari ini saya mau berbagi pengalaman seram yang pernah saya alami. Sebuah permainan yang siapa sangka itu bisa menjadikan trauma dalam diri saya. Kejadiannya sekitar tahun 2000-an, waktu itu saya kelas 1 SMA, dan pada saat itu di TV itu lagi booming banget FTV horor, Jelangkung. Nama permainannya Jelangkung, dan itu bisa menjadikan anak-anak itu jadi hafal, tahu, ngelihat dari film tersebut. Nah, pada suatu hari anak-anak banyak yang mencoba ikut bermain seperti itu. Bener nggak sih apa yang ada di TV itu? Dan termasuk saya ikut-ikutan sama anak-anak kecil waktu itu, anak-anak tetangga, ikut permainan seperti itu. Jadi ada kertas yang udah digambar, saya lupa waktu itu gambarnya seperti apa, lalu dimainkan dengan sebuah mantra. Mantranya juga dari TV, namanya anak-anak kan cuma meniru. Dan waktu itu yang saya ingat mantranya ada kalimat seperti ini: datang tak dijemput, pulang tak diantar, dan seperti itu. Lalu diulang-ulang. Kalau di TV itu, kalau misalnya ada maya yang masuk itu, tangan akan bergerak. Dan beberapa kali itu dilakukan. Sempat ada pas waktu itu ada mulai mau gerak, dan karena anak-anak kecil semua, saya waktu itu paling gede, akhirnya kita berhenti dan bubar. Lalu hari berikutnya main lagi yuk, main lagi seperti itu. Pada waktu bermain itu tidak ada kejadian apa-apa, tidak ada yang janggal dan yang aneh-aneh, tidak ada. Tapi kalau ke saya pribadi, setelah bermain itu, sorenya atau malamnya itu, saya akan merasakan sini tengkuk sakit, tangan dan kaki, dan semuanya waktu itu lebih dominasi ke sebelah kanan. Sebelah kanan itu sangat pegal sekali, sini pegal. Lalu kemudian kalau misalnya saya ada sesuatu, jari telunjuk akan gerak sendiri. Misalnya saya bingung mau melakukan sesuatu dan ada 2 opsi pilihan, maka si jari ini seperti mau menjawab. Dan itu terjadi setelah permainan itu
udah nggak pernah dimainkan, tapi di dalam diri saya ada. Dan seperti misalnya kalau misalnya di lagi sendiri itu hawanya sangat pekat sekali, dingin, tapi saya nggak bisa ngelihat. Saya nggak pernah ngelihat sampai detik ini pun, saya nggak pernah ngelihat yang maya-maya seperti itu, nggak pernah. Cuma bisanya ngerasain aja. Lalu suatu waktu di sekolah ada yang deketin juga Maya. Waktu itu di sekolahan saya ada sebuah pohon beringin yang sangat besar, dan di sana katanya dia tinggal di situ. Kalau nggak salah waktu cewek, rambutnya pendek, dulu sempet tahu namanya, tapi sekarang udah lupa namanya siapa. Nah, dia sering kayak curhat gitu sama saya. Lama-lama saya menjadi terganggu, karena kalau misalnya kita lagi sendiri merinding, dan kalau misalnya itu ke badan itu pegel banget. Di belakang juga kalau misalnya kita mikir dan kita ngelawan, bagian kepala itu bikin pusing sekali, berat. Nah, karena saya nggak berani bicara sama kedua orang tua saya, lalu saya bilang sama teman sekelas, dan teman sekelas saya menyarankan untuk ke tetangganya yang bisa. Waktu itu mbak-mbak, saya datang ke sana dan disuruh keluar. Si Maya yang dari sekolahannya itu suruh keluar, tapi dia nggak mau, susah sekali, nggak tahu atau mungkin dari sayanya juga. Lalu saya disuruh wudhu. Setelah selesai wudhu, badan terasa enteng, tapi mbaknya bilang kalau misalnya dia itu masih ada di depan rumah nungguin. Saya juga jadi takut untuk pulang. Waktu itu saya banyak ngobrol sama si mbak dan dikasih tahu jangan banyak ngelamun, banyakin istighfar, banyakin baca doa, dan berusaha untuk selalu ingat dan bergaul. Karena waktu itu saya orang yang tertutup, jarang bergaul. Lalu setelah kejadian itu, dia emang jarang lagi datang ke saya, tapi pada satu malam ada sebuah kejadian yang istilahnya tiba-tiba saya seperti orang yang jago silat, pintar silat. Waktu itu di rumah saudara. Rumahnya nggak jauh dari gubuk saya. Karena sudah seperti orang kerasukan, silat-silat gitu. Terus akhirnya ada tetangga melumpuhkan saya, kemudian membawa dan membuat saya pulang. Setelah itu diobatin dan katanya saya itu banyak yang masuk di dalam tubuh. Pantesan suka pegel kepala, tangan, juga kaki, pegel banget. Dulu sempat pernah ditindihin pakai besi, saking pegelnya. Mungkin kalau misalnya ditindihin pakai besi bisa sembuh. Ternyata tidak. Dan kemudian waktu diobatin itu, menurut cerita banyak sekali yang ada di dalam tubuh. Ada siluman ular dari sawah. Waktu itu gubuk kami dekat sawah. Dari sungai juga, dan entah siluman apa lagi. Dan yang paling ingat itu ada yang satu orang yang bilang katanya saya udah dibawa ke rel kereta api, mau ditabrakan ruhnya gitu. Lalu beruntungnya ketemu dan diajak, nggak tahu gimana caranya saya bisa sadar lagi, dan sampai sekarang masih ingat itu. Katanya sih sudah mau meninggal atau gimana. Nah, kejadian itu sangat membekas sekali, karena setiap kali kalau lagi sendiri atau lagi sedih atau lagi ngelamun gitu, hawanya udah beda. Mulut tengkuk itu langsung berat, tengkuknya itu
langsung berat dan badan itu udah nggak enak. Selama kurang lebih 1 tahun, 1 atau 2 tahunan saya nggak bisa tidur malam. Kalau misalnya mau merem gitu udah takut banget. Karena apa? Di rumahnya kecil, nggak begitu besar. Waktu saya udah pindah rumah, tapi untuk ke kamar mandi saja saya nggak berani sendiri. Cuma dipaksain, dikuat-kuatin karena nggak berani ngomong sama orang tua. Dan waktu itu kalau misalnya saya ke kamar mandi itu lewatin kamar dan ada satu gudang. Di gudang itu di pintu saya suka ngerasain kayak ada mayat cewek. Dan lain kali ada juga di seberangnya, ruangan seberangnya itu ada manusia tinggi gede. Bukan manusia, mungkin makhluk yang tinggi gede, hitam sampai atap. Tapi saya nggak bisa melihat, saya cuma nggak tahu apa mungkin halusinasi atau apa. Dan itu dimulai kalau misalnya hawanya begitu dingin. Apalagi kalau misalnya saya lagi sedih atau kesel, itu cepet banget gitu ngerasain yang seperti itu. Lalu kemudian tiba-tiba suka pegel banget badan, terutama bagian itu tengkuk, lengan, dan kaki. Kadang-kadang kalau kita ngelawan, menetralkan diri, kepala itu pusing sekali, seperti kita udah ngantuk banget dan kita nahan supaya tetap melek, supaya tetap terjaga, dan itu rasanya. Saya kalau tidur itu siang, itu juga kalau misalnya ada orang, misalnya ada bibi atau ibu yang lagi ngobrol di sebelah saya pasti tidur. Kalau malam saya mau tidur meskipun 1 menit itu udah alhamdulillah sekali, alhamdulillah bisa merem, tapi cepet-cepet dibuka lagi. Karena kalau misalnya saya mau nutup mata itu kayak udah di depan saya itu udah kayak banyak banget makhluk yang lain yang udah mau menerkam. Mungkin mereka mau masuk gitu atau kayak gimana, saya juga nggak paham. Dulu saya belum kenal yang namanya ruqyah, dan saya tinggal di perkampungan, jadi tidak tahu kalau ada ruqyah. Lalu saya juga sering banget ngeliat, misalnya ada di pohon melinjo itu kayak ada cewek yang diem di situ, di atasnya rambutnya panjang, bajunya putih. Saya nggak bisa ngeliat wajahnya, tapi dia kayak senyum-senyum gitu. Dan sering banget ada juga yang masuk ke dalam mimpi antara setengah sadar dan enggak sih. Saya juga nggak tahu gimana, tapi kadang-kadang ya di situ ada gitu. Tapi saya nggak pernah ngomong dan nggak pernah juga membesarkannya, tapi cukup melawan dalam diri. Mungkin waktu itu saya juga belum begitu kuat, jadi sering masuk. Biasanya mereka itu datang kalau misalnya kita lagi sedih berkepanjangan, sedih yang amat mendalam, gelisah, was-was, bisa mendatangkan sifat seperti itu, dan itu bikin trauma psikis seperti yang saya alami pada saat kelas 1 SMA itu. Saya nggak bisa tidur kalau malam dan takutan, tapi nggak bisa ngomong sama kedua orang tua, dan psikis saya seperti sakit karena ngerasa tertekan. Dan kalaupun saya mau ngomong, apa percaya bapak dan ibu saya nggak tahu mereka akan percaya atau tidak. Semakin kesini semakin tahu, semakin belajar bagaimana caranya kita menyikapi hal seperti ini, dan alhamdulillahnya saya belum pernah ditampakkan secara langsung wujudnya, karena mungkin saya juga nggak kuat, cuma bisa
hawanya itu sangat berbeda sekali. Hawanya dingin, ada hal yang aneh. Kalau misalnya suara-suara itu saya jarang-jarang sekali. Cuma ini misalnya makhluk maya itu ini begini gitu. Cuma seperti itu, dan mudah-mudahan sih jangan sampai ditampakkan. Gak bakalan kuat, karena waktu itu pernah ada juga waktu masih tinggal di Gubuk dan jauh dari kamar mandi, mau sholat tahajud, sama waktu itu masih SMA, dan sebelum kejadian saya nggak bisa tidur, sebelum tahu. Waktu itu ke kamar mandi jauh, mau sholat tahajud, setelah sholat baca doa, kemudian hawanya pekat banget, dan pokoknya yang saya rasain aneh sekali, kayak ada rasa takut, tapi nggak tahu apa yang ditakutin. Terus kayak saya mau di depan saya itu, gubuk saya waktu itu kecil, cuma ada satu ruangan dan pakai bilik gitu. Di luar itu saya kayak ngerasa mau ada sinar yang sangat terang sekali, tapi karena saya nggak kuat, saya berhenti, saya bangun, kemudian menyelesaikan doa. Padahal itu nggak baca doa yang macam-macam, cuma habis sholat tahajud saja. Dan seperti itu mungkin pengalaman seram saya, lebih ke psikis yang buat saya nggak bisa tidur dan susah bergaul, sering didatangi perasaan was-was kalau mau sholat, kayak mau diganggu. Contohnya tiba-tiba kentutnya terus-terusan, terus waktu udah takbir itu suka ada kayak muka kadang seram, kadang enggak sih, tapi dia itu kayak datang gitu, kayak pas mau takbir. Mungkin saya kurang khusyuk kali ya, dan kadang-kadang suka bacaan surat-suratnya berbelit-belit, atau mungkin kadang-kadang juga saya lupa rakaat saya udah keberapa, saya lupa, seperti itu. Tapi alhamdulillah sekarang udah, setelah menikah, sering ruqyah mandiri, dan juga kita berserah diri kepada Allah, mengesahkan Allah, meyakini bahwa Allah itu maha besar, dan tentunya makhluk seperti itu emang ada dan diciptakan. Jin dan manusia itu emang diciptakan untuk beribadah kepada Allah, kita tahu itu, dan kita nggak pernah tahu dia ada di mana, dia seperti apa, kita nggak pernah tahu karena kita nggak dikasih penglihatan. Saran, mudah-mudahan ini jadi pengalaman, cukup itu aja. Semoga pengalaman saya ini bisa menjadi ambil hikmahnya aja. Kita nggak boleh banyak melamun, kita nggak boleh sedih berkepanjangan, nggak boleh gelisah, nggak boleh was-was, tetap berpikiran positif, dan selalu berzikir dalam hati. Oke, sekian dari saya pengalaman pribadi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi cerita
cerita seram malam ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share cerita ini ya. Terima kasih. Selamat malam dan selamat beristirahat. Dadah.